Wah, ini mau bahas apa kita kali ini, Zar? Ya, mungkin bisa dilihat dari PPT yang udah ada ya. Iya. Oke, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu ya, Iya. guys. Wajib perkenalkan diri dulu kan. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan aku Faiz Mubir Habibullah dengan NIM 2410851022. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Fakrullah dengan NIM 2410853016. Nah, kali ini kami berasal dari kelas apa, Zar? Hukum Humaniter Internasional B. Nah, kami ini membahas suatu topik yang sangat menarik, guys. Salah satu topik besarnya itu adalah PMC, Private Military Company. Nah, apa sih yang mau kami bahas? Kita lihat sama-sama, yaitu apa? Tragedi New South Square pada tahun 2007. Tepatnya yang dilakukan oleh Private Military Companies, yaitu Blackwater. Nah, Zar, aku mau lihat dulu nih, sebenarnya apa sih yang terjadi pada tahun 16 September 2007 itu? Nah, pada fenomena komersial itu kan, pasca perang dingin ya. Iya. Kan ada munculnya private military company, yaitu military swasta yang justru di luar negara. Iya. Nah, kenapa mereka itu bisa muncul? Aku lihat nih dari data-data yang ada. Kenapa mereka itu muncul? Karena pada pasca perang dingin kan banyak tuh tentara yang dinonaktifkan. Benar sekali. Nah, karena mereka ini dinonaktifkan tapi masih bisa untuk berperang, maka muncullah militer swasta. Apalagi kan pada saat 2007 itu pasca Amerika lagi kuat-kuat kali kan. Lagi panas-panas Ya, lagi apalagi di topik ini kan Irak, terutama Timur Tengah. Mereka lagi menguasai banget di sana kan. Betul, lagi zaman unipolar kali itu. Nah, udah unipolar, apa yang ada? Pasti liberalisme. Makanya swasta-swasta ini bebas bangkit itu karena liberalisme itu mendunia. Tambah juga pada saat, tadi dijelaskan juga kan, mereka nih para militer-militer ini kan pensiun gitu. Betul. Dan mereka kehilangan pekerjaan mereka, mau nggak mau. Daripada kehilangan pekerjaan, ini ada militer swasta, mending join. Betul. Gitu kan. Munculnya 19 juta lapangan. Oke. Lanjut ya, kita fokus ke sini dulu. Oke. Jadi ini pada tahun fenomena 16 September 2007, Zar, itu kan ada suatu fenomena di Baghdad, Irak. Adanya konvoi militer yang dikawali oleh Blackwater untuk mengawal diplomat dari AS. Amerika Serikat. Ya. Tapi pada saat itu terjadi suatu hal yang malfungsi. Kenapa? Pada saat mereka mengawal, kan mengawal nih. Iya. Mereka lihat warga sipil ini kayak kok mengancam gitu. Padahal kalau dari pandangan mereka ya. Iya. Padahal orang lagi santai jalan. Iya. Itu kok mengancam. Karena dari pandangan mereka mengancam, mereka tembaklah warga sipil ini karena menganggap warga sipil itu membawa senjata. Takutnya mereka kira teroris gitu. Betul. Padahal dari data dan fakta yang ada, warga sipil ini seperti kita ngelihat pawai gitu. Iya. Kita ngelihat pawai, tiba-tiba ditembak, kan nggak lucu. Iya gitu kan, nggak lucu. Iya. Nah, mungkin karena mereka itu pesimis sekali ya. Kan apalagi lagi di area konflik dan bukan jauh dari rumah mereka kan. Dan ditambah juga kan isu-isu terorisme lagi marak pada saat itu. Terutama setelah terjadinya tragedi 9/11 2001 gitu. Nah, jadi karena ini munculnya suatu tragedi yang besar pada 16 September 2007 itu, yaitu tragedi New South Square, yang dimana ada pembantaian ratusan warga sipil yang tidak bersalah oleh private military dari Amerika, yaitu Blackwater. Padahal mereka itu cuma untuk mengkonvoi, bukan untuk melakukan ofensif. Pekerjaan mereka memang sebenarnya itu security sebenarnya. Betul, tapi adanya tindakan yang melanggar karena mereka itu melihat warga sipil itu sebagai ancaman. Nah, Zar, aku mau nanya nih, kok yang menurut lu, yang harusnya PMC ini sebagai alat untuk menjaga aja, kok bisa sih menjadi ofensif pada kasus ini? Nah, itu mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Nah, dari slide selanjutnya, ini kan kami membagi menjadi 3, yaitu ada privatisasi, lalu konflik asimetris, dan juga securities pasca 9/11 gitu. Nah, apa aja itu, Zar? Yang aku mau nanya nih satu-satu. Privatisasi itu apa sih, Zar? Apalagi kan juga ada membawa neoliberalisme itu kan. Sana, ya. Apa sih itu? Nah, privatisasi sendiri adalah ideologi seperti yang bisa teman-teman lihat di PPT ini ya. Itu adalah ideologi pasar bebas yang mendorong negara itu melakukan outsourcing, yaitu seperti fungsi publik termasuk keamanan atau security-nya itu sendiri, dan juga kepada sektor private atau korporasi dengan dalih efisiensi biaya itu. Jadi latar belakang adanya PMC ini sendiri kan
mereka ini militer swasta yang sebenarnya itu ada juga di bawah negara, tetapi mereka melabeli diri mereka tuh sebagai swasta. Nah, negara-negara atau pemerintahan itu menyewa mereka dengan dalih untuk mengefisiensi biaya anggaran militernya, yang mana juga karena ini dari swasta dan bukan dari militer mereka sendiri, jika adanya korban jiwa atau seperti adanya konflik, mereka bisa melabeli itu sebagai tentara bayaran atau mercenaries gitu, walaupun datangnya itu satu grup gitu. Oh, jadi emang privatisasi ini untuk ada udang di balik batunya ya. Benar. Betul-betul untuk dari ekonomi yang besar itu untuk militer kan sebesar ini Iya, untuk ditekan lagi biar kayak PMC ini. Oh, pintar juga ya. Tapi mungkin aku lihat nih yang dari yang lu bilang tadi, ada sih jadi area abu-abu jadi PMC ini kan, soalnya PMC ini masih belum dibahas gitu kali kan ya di hukum militer, apalagi mereka ini kayak swasta. Jadi biasa kalau swasta itu kan negara angkat tangan. Iya. Apalagi kalau ada ancaman-ancaman yang kayak dari PMC, dari kasus yang kita bahas tadi kan. Jadi yang aku lihat kalau ya privatisasi ini sebagai untuk menurunkan pengeluaran juga, dan juga untuk biar militer dari suatu negara itu bebas, nggak terlalu rugi kali kalau pas perang. Ada sesuatu di belakangnya itu ya berarti ya. Nah, bukannya itu justru akan menciptakan suatu konflik asimetris ya, Zar? Nah, itu sesuai dengan poin yang kedua, itu konflik asimetris. Nah, perang di wilayah rentan seperti Timur Tengah pada saat itu kan sedang marak-maraknya. 2007 itu terjadi isu-isu terorisme. Nah itu. Jadi yang menuntut kehadiran aktor keamanan yang fleksibel dan beroperasi di luar birokrasi militer yang tradisional yang biasa. Jadi PMC ini sendiri sebenarnya diturunkan di sana memang sebenarnya untuk security, menjaga dari terorisme yang ada gitu. Oh alah, jadi emang itu ya tujuan utamanya. Benar. Apalagi pada tahun segitu lah ya. Tahun Timur segitu. Tengah itu emang kayak jadi area yang paling memanas. Tapi jadinya kayak konflik asimetris gitu kan. PMC itu kan gini nih, kita lihat nih. Orang dengan PMC alat senjatanya bagus. Justru melawan kayak terorisme yang cuma bawa AK-47. Sedangkan mereka bisa bawa tank, Apache, dan juga ramper-ramper tempur. Benar. Jadi kan muncul jadi konflik asimetris, apalagi mereka itu tidak diawasi oleh negara. Nah, itu kan jadi suatu hal yang berbahaya jadinya ya kan. Karena mereka jarang untuk pengawasan oleh negara. Hukum domestik dan internasional jadi kayak kurang mengikat bagi mereka. Dan gitu pada kan. tahun-tahun segitu juga PMC ini kan baru terbit juga. Jadi mereka tuh tidak diawasi negara, ditambah lawan mereka ya datanya kayak kroco-kroco ini, mereka bebas melakukan apapun di daerah sana. Ditambah kan kalau ada mereka berbuat salah, ya pemerintah dan negara berdalih ini swasta gitu, bukan di ranah kami gitu. Jadi emang kayak jadi kambing hitam yang bahkan kambing hitamnya itu tidak bisa diadili jadinya. Nah, aku juga kita ini membahas Timur Tengah khususnya tahun 2000-an. Pasti kita akan membahas 9/11. Nah, itu ini juga ada poin 9/11. Boleh dijelasin nggak, Zar? Apa sih kok bisa 9/11 ini berpengaruh dari faktor pendorong PMC itu? Nah, mungkin teman-teman semua juga sudah tahu ya, pada tahun 2001 itu ya, yang di mana saat itu Amerika itu kita nggak tahu ya, kan katanya terorisme yang berasal dari Timur Tengah, terutama Iran waktu itu menyerang Twin Tower dengan menabrakkan pesawatnya kan. Nah, hal itu yang menimbulkan sekuritisasi pasca 9/11 yang mana mereka itu meningkatkan narasi ancaman terorisme global yang menjadikan keamanan sebagai komoditas mendesak dan menormalisasikan intervensi militer private di area-area sipil. Oleh karena itu terutama pada saat setelah terjadinya peristiwa 9/11 itu, Amerika mulai gencar menurunkan militernya ke daerah-daerah Timur Tengah, dan mereka menurunkan militer, tetapi mereka menurunkannya bukan secara tradisional tapi melalui PMC itu sendiri. Jadi mereka menurunkan kalau mereka berdalih, ini dari pihak swasta, padahal mereka sendiri yang menyewa pihak-pihak swasta ini untuk menjaga atau mensecurity di daerah Timur Tengah itu. Walah, jadi itu kayak mohon maaf. Jadi itu kayak ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Apalagi kan
pas kali Amerika lagi marah-marahnya pas 9/11 itu. Nah. Jadi PMC itu melihat, wah ini bisa jadi ladang cuan nih kan. Iya. Dan ladang cuan juga bagi Amerika melihat. Jadi kayak ada hubungan mutualisme Iya. di mana PMC-nya untung secara uang dan Amerika itu sendiri untung secara personal dan juga anggaran. Makanya mereka itu PMC ini menjadi jadi aku lihat nih 9/11 ini sebagai salah satu faktor pendorong. Karena apa? Menurutku nih ya, yang pas disebut tadi, Iya. mereka itu jadi apa ya? Pintu gerbang. 9/11 itu sebagai pintu gerbang PMC masuk ke konflik-konflik yang akan masa datang di Timur Tengah. Dan di situ juga ada alasan mengapa mereka bisa menurunkan personel dengan jumlah sebanyak itu, dan walaupun itu bukan di ranah mereka ya, kan Timur Tengah tuh memang ada kedaulatan sendiri. Iya, Tapi betul. mereka dikarenakan takutnya nanti ada terorisme lagi nih, takutnya ada penyerangan lagi. Mereka bisa menurunkan personel dengan jumlah banyak di sana. Ditambah pada tahun-tahun segitu peraturan tentang PMC ini kan belum jelas. Jadi para PMC ini bisa bebas gitu bertindak di sana. Betul. Jadi emang ada pelanggaran nih. Nah, ngomong-ngomong soal pelanggaran ya. Aku kan melihat nih, adanya pelanggaran kalau pas di tragedi Nisha Pau tadi. Nisha Square, maaf, agak susah juga ya sebutnya. Ya. Ini bahasa Inggris tapi kok agak susah gitu. Yang aku lihat nih kok ada pelanggaran di prinsip hukum internasional. Lu tahu nggak pelanggarannya di bidang apa? Di prinsip jus in bello. Kan kita lihat jus in bello itu mengatur pada saat perang itu terjadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan justru yang kita bahas di tragedi National Scar tadi, justru mereka itu melanggar betul-betul, sudah pelanggaran berat kali, membantai ratusan warga sipil yang tidak bersalah dengan dahli terancam. Padahal belum ada bukti yang jelas gitu ya kan. Sehingga adanya pelanggaran pada prinsip jus in bello. Aku mau nanya nih Zar, kan jus in bello ini salah satu prinsip di hukum humaniter yang melanggar. Tapi kok apa sih yang ada nggak PMC ini yang habis melanggar itu kayak didapat hukuman gitu, mereka dihukum? Itu sebelumnya kita jelasin dulu ya. Kan di perang ini walaupun kita berperang ya, itu tuh kan ada aturan di mana seperti contohnya kita tidak boleh menyerang warga sipil gitu, atau menyerang kem-kem medis atau rumah sakit. Nah, kebetulan dari kasus ini yang mereka langgar tuh jus in bello sendiri, di mana mereka menyerang warga sipil yang memang tidak bersalah gitu. Nah, di sini kan seperti dijelaskan tadi, mereka menyerang warga sipil ini dengan dalih ancaman gitu kan. Nah, dan ditambah pada saat itu dari yang sudah dijelaskan awal-awal tadi, PMC ini sendiri kan belum ada aturan yang jelas bagaimana nasib mereka gitu. Seperti yang telah dijelaskan juga dari PMC ini sendiri kan menyerang warga sipil, tetapi pas dibalikkan kepada jus in bello dan juga melihat aturan yang ada, mereka ini seakan-akan digantung gitu nasibnya, tidak tahu apakah, walaupun ya mereka ini kan bersalah gitu, tapi di mata global mereka bersalah. Iran pun juga mengecam tindakan mereka, tapi dari Amerika sendiri itu seperti angkat tangan gitu. Angkat tangan ya. Jadi yang seharusnya PMC ini sebagai untuk merespon ancaman ya, untuk melindungi, tapi justru membuat ancaman itu sendiri. Apalagi itu di negara orang yang punya kedaulatan sendiri. Kan itu aneh sih, demi melindungi kliennya, yaitu adalah Amerika. Mereka tuh kayak mau mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah gitu kan, hanya untuk melindungi kliennya. Padahal bukti mereka melindungi klien itu kayak tanpa alasan yang jelas untuk itu. Soalnya kan mereka cuma untuk mengkonvoy aja. Memang iya, itu juga agak aneh sih, dikarenakan ya tugas mereka tuh di sana hanya mengawal diplomat itu dengan konvoy kan. Kenapa mereka menyerang warga sipil gitu? Yang mereka katakan ancaman. Padahal dari bukti nyata yang sudah dicek juga dengan FBI, mereka tidak ada yang warga sipil ini tidak ada yang bersenjata satupun. Nah, jadi emang karena udah melanggar gitu kan, harusnya ada hukum yang mengatur. Benar. Akan tetapi ada apa nih? Kok mereka tuh kayak yang lu bilang tadi kok menggantung gitu? Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan di slide selanjutnya, itu kekosongan hukum humaniter internasional gitu. Kok bisa kosong? Kan ini yang aku lihat nih, hukum humaniter itu kan harusnya mengatur aturan-aturan yang berlaku. Apapun yang terjadi di perang dan apapun yang terjadi sebelum perang, pasca perang, dan during perang itu sendiri. Nah, Pra-war, during war, and pasca war. Nah, tapi kok PMC ini sendiri kok tidak ada yang kulihat. Justru kayak
yang dari penjelasan itu tadi, hukum domestik yang justru Bermain di sana, kan? bermain, bukan hukum internasional humaniter. Kok gitu sih, Zar? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sesuai PPT-nya. Yang pertama itu bukan tentara bayaran. Pada tahun ini teman-teman, pada tahun-tahun itu, terutama pada tahun 2000-an, orang-orang yang sebelum tahun 2000-an itu orang-orang tidak akan menyangka bakal ada mercenaries atau private military companies. Orang-orang waktu itu masih memikirkan kalau konflik itu pasti ya negara dengan negara atau pemerintahan dengan pemerintahan yang mana militernya tuh jelas. Nah, pada tahun-tahun itu ya baru-baru muncul dikarenakan tadi seperti yang udah dijelaskan kan, militer ini kan pasca perang dingin itu pensiun. Jadinya mereka daripada kehilangan pekerjaan, mereka lebih ingin untuk join pada private military companies. Nah, pada waktu itu juga private military companies kan baru terbit gitu. Jadi belum ada hukum yang jelas yang menentukan nasib mereka gimana gitu. Oh, jadi ada suatu hal yang ku mention nih. Yang lu bilang bukan tentara bayaran. Jadi PMC ini bukan tentara bayaran ya, beda gitu. Bisa dibilang beda dikarenakan mercenaries itu kan datangnya per orang. Oh, per individu berarti. Sedangkan PMC ini berkelompok dalam suatu organisasi atau company. Dan mereka tuh swasta. Kalau individu mereka yang menawarkan jasa mereka secara cuma-cuma secara per orang. Kalau private military companies itu kan swasta memang perusahaan besar. Kalau bedanya gini, kalau individu itu paling ya senjatanya apalah. Kalau ini kan seperti dijelaskan Faisal tadi, ada tank, ada misil, ada memang perlengkapannya itu udah setara dengan negara itu sendiri. Betul sih. Jadi emang beda ya antara mercenaries dan juga PMC. Dan membedakan mereka itu mercenaries itu perseorangan, PMC itu suatu kelompok besar yang justru persenjataan mereka itu hampir setara negara. Bahkan ada yang melebihi negara. Benar sekali. Nah, gini kan ada yang kekosongan gitu, sehingga mereka tuh tidak bisa diadili. Bahkan yang ku dengar baca-baca juga, hukum domestik Iran pun juga tidak bisa mengadili mereka. Dan yang justru mengadili mereka tuh hukum domestik dari Amerika itu sendiri. Jadi mereka ini terletaknya di daerah area yang abu-abu. Tidak jelas nasibnya bagaimana. Betul. Sehingga karena area abu-abu mereka bebas dong melakukan apapun yang mereka mau jadinya. Benar. Sehingga nih apa sih solusi yang harusnya terjadi? Harusnya kan Amerika memberikan solusi. Karena ini mereka yang memberikan arahan, mereka yang melakukan ancaman, dan harusnya mereka juga yang melakukan solusi. Tapi justru menurut apa sih yang mereka lakukan untuk menjadi solusi dalam kasus ini? Nah, ini mungkin bisa di PPT selanjutnya itu adalah respon domestik dari MEJA. Nah, sebelumnya kita bisa mengetahui apa itu MEJA. MEJA itu adalah Military Extraterritorial Jurisdiction Act gitu. Agak susah sedikit membacanya ya. Nah, mungkin Mas bisa jelasin. Oh, MEJA ya. Oh ya, aku ingat MEJA ini kali. Soalnya aku juga pernah baca gitu. Yang MEJA ini kayak undang-undang yang dibuat Amerika untuk membahas dan mengadili tentara di luar wilayah mereka lah. Teritorial di Amerika sendiri, misalnya di area konflik. Jadi mereka tuh bisa mengadili dalam Federasi AS. Federal AS itu bisa mengadili tentara yang berada di area konflik seperti di Timur Tengah atau area konflik lainnya jika mereka itu melanggar aturan yang berlaku. Tapi bukannya ini justru agak menjadi paradoks ya. Amerika itu sendiri menurunkan tentara bayaran. Mereka yang melakukan ancaman dan mereka yang mengadili itu sendiri. Nah, karena aku melihat adanya suatu hal yang aneh itu. Kan kita di Indonesia nih, lihat sendiri. Tahulah hukum Indonesia gimana. Aku takutnya yang hukum Amerika yang MEJA ini juga kayak hukum Indonesia itu. Justru tumpul mereka. Karena itu pihak mereka sendiri kan. Apalagi yang kulihat Amerika tuh pada saat 2007 itu unipolar besar. Harga diri mereka tuh tingginya minta ampun. Kalau mereka mengakui Blackwater salah, justru mereka mengakui kesalahan mereka sendiri gitu. Harga diri mereka tuh turun. Jadi mereka memang mengakui benar ini salah mereka. Makanya MEJA ini dibentuk. Tapi kalau dilihat lagi MEJA ini seperti Faiz jelaskan tadi ya memang menguntungkan diri sendiri gitu. Betul. Yang mereka yang membuat ancaman, mereka yang memberikan arahan, mereka yang membuat ancaman, mereka juga yang mengadili sendiri. Jadinya kan memang MEJA ini sebenarnya kan ada setelah terjadinya peristiwa ini. Tapi MEJA ini dibikin seakan-akan untuk mengabarkan kepada dunia,
kasus ini udah aman, sudah terkendali, orang-orang tersangkanya sudah ditindaklanjuti. Tapi ditunggu selanjutnya kasus ini malah sepertinya ditutup-tutupi gitu. Dan aku udah baca-baca juga ya, pada tahun 2020 kasus ini kembali diangkat pada saat Presiden Donald Trump. Tetapi dikarenakan ya seperti dijelaskan tadi, ini kan domestik mereka sendiri lagi nih. Betul. Malah para tersangkanya tadi yang ada foto orang berempat itu ujung-ujungnya malah dimaafkan dan dibebaskan gitu karena kasusnya sudah lama yang dibilang kasusnya udah lama dibiarin aja lah udah selesai semuanya nggak terlalu dibahas itu yang memicu kemarahan dunia global gitu. Nih, jadi aku bisa tarik kesimpulan dari apa yang kita bilang dari tadi itu ya. Jadi kasus Blackwater pada yang kasus yang tragedinya South Square itu melihat kalau PMC itu bisa menjadi suatu ancaman. Apalagi mereka tuh berada di area abu-abu ya kan. Benar. Tidak ada aturan betul-betul tidak ada aturan yang berlaku terhadap mereka dari domestik maupun internasional. Walaupun domestik ada ya tapi tidak terlalu kuat kali ketatnya. Meja itu sendiri ya seperti dijelaskan tadi tetap bersifat abu-abu karena kan ya dari domestik mereka pasti mereka menguntungkan diri sendiri lah. Orang mana yang nggak mau menguntungkan dirinya gitu. Nah jadi aku bisa tarik hal ini. Kalau hukum humaniter internasional harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Apalagi kan di zaman sekarang ini justru lebih berkembang lagi kan soal militer tuh ada drone, ada hal bahkan ada hal lain selain PMC yang harusnya justru bisa masuk di hukum humaniter internasional. Sehingga bukan hanya tidak hukum humaniter internasional itu tidak terpaku pada hal-hal lama, tapi justru harus beradaptasi dengan hal baru yang ada seperti PMC ini sendiri. Dan mungkin sebaiknya ya menurutku di PBB atau DKPBB menciptakan atau membuat aturan yang baru di hukum humaniter internasional agar jus in bello law itu nyata dan juga prinsip jus in bello itu bisa diterapkan di suatu hal di berbagai fenomena perang. Apalagi di PMC ini. Terutama itu juga teman-teman semua kayak orang sebelum tahun 2000, sebelum adanya PMC, mungkin dulu udah ada mercenaries ya. Mereka nggak akan ngebayangin di masa depan itu ada perusahaan yang memang membantu militer suatu negara gitu. Pasti mereka mikirnya, besok ini perang-perang ya kayak gini. Betul. Ditambah kayak sekarang juga, perang itu tuh kan mainnya orang main rudal, main misil, main drone. Jadi memang tidak ada senjata-senjata ini tanpa awak semua. Kita kan orang-orang sebelum tahun 2010 pada saat PMC ini terjadi juga nggak akan mikirin perperangan yang kayak gini. Makanya di sana hukum humaniter internasional juga harus beradaptasi terhadap zaman. Kita nggak tahu juga ke depannya perang ini bakal gimana besok. Betul. Bisa jadi memang kayak ada senjata yang tiba-tiba ditaruh di sebuah negara itu bakal hancur. Nah, itu yang harus dicatat oleh hukum humaniter internasional. Betul. Mereka tuh harus berkembang sesuai zaman dan juga sesuai militer di masa depan yang akan datang gitu. Jadi kita sama-sama setuju nih ya, hukum humaniter internasional harus beradaptasi dan diperbarui. Itu dia. Sip, tos satu dulu. Oke. Mungkin itu udah panjang kali kita bahas ya soal kasus ini. Mungkin sekian dari kami. Aku Faiz Mubir Habibullah. Aku Muhammad Azhar Fakrullah. Kami izin pamit semuanya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.